Halo, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman dan juga terima kasih kepada Bapak Rudi selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis. Di sini kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Margareta Selvini Adelita, Nur Anggini, Yulia Anggraini, Emi Maulinda, dan juga Endah Yuli. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yaitu mengenai Code of Conduct PT Astra International Tbk dan Pedoman Etika Karyawan. Baik, untuk mempersingkat waktu, untuk Nur Anggraini sebagai pemateri pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Margarita. Di sini saya akan jelaskan Astra Code of Conduct. Pertama adalah pendahuluan. Sebagai warga korporasi atau corporate citizen, PT Astra International atau Astra atau perseroan memiliki tekad dan upaya untuk mencapai cita-citanya yaitu sejahtera bersama bangsa. Astra ingin menjadi institusi bisnis yang mendatangkan kemaslahatan baik kepada pemegang saham atau shareholders maupun pemangku kepentingannya atau stakeholders di Indonesia. Next. Dalam rangka membangun Astra sebagai good corporate citizen, maka disusun suatu pedoman perilaku untuk menjadi panduan bagi segenap insan Astra dalam bersikap dan berperilaku secara pantas, yaitu Astra Good Corporate Governance, yang mencangkup antara lain Astra Code of Conduct. Next. Yang kedua adalah pedoman etika bisnis dan etika kerja. Etika bisnis merupakan sistem nilai yang dianut perseroan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungannya, baik lingkungan internal maupun eksternal. Sedangkan etika kerja merupakan sistem nilai yang dianut oleh karyawan perseroan dalam bersikap, berperilaku, dan berhubungan dengan pihak-pihak di dalam perseroan. Next. Yang kedua adalah ruang lingkup etika. Ruang lingkup etika bisnis dan etika kerja terdiri dari yang pertama adalah pelanggan, mitra usaha, pesaing, karyawan, pemegang saham, calon investor, perusahaan afiliasi, penyelenggara negara, masyarakat, dan media massa. Next. Untuk yang pelanggan adalah pihak yang merupakan pembeli atau pemakai produk atau jasa yang diproduksi dan atau dipasarkan perseroan. Untuk prinsipnya ada 3. Yang pertama adalah perseroan menghormati hak-hak pelanggan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang kedua, perseroan berkomitmen terhadap harga, kualitas, waktu pengiriman, layanan purna jual, dan jaminan produk sesuai dengan standar yang berlaku. Dan yang ketiga adalah perseroan menjaga informasi rahasia pelanggan. Next. Yang kedua adalah mitra usaha. Pihak yang memiliki hubungan usaha dengan perseroan seperti prinsipal, distributor, penyalur, dan pemasok. Untuk prinsip-prinsipnya ada 3, yaitu berdasarkan, yang pertama adalah berdasarkan pada persamaan, kesetaraan, dan saling percaya, yang berlandaskan pada keadilan dan tanggung jawab sosial serta tidak membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Untuk yang kedua, komisaris, direktur, dan karyawan perseroan harus menghindari benturan kepentingan. Dan yang ketiga, pemilihan mitra usaha berdasarkan pada profesionalisme untuk keselarasan nilai-nilai UPDSM. Next. Yang ketiga adalah pesaing, merupakan pihak lain yang memproduksi atau memasarkan barang dan atau jasa yang sejenis atau yang bersifat sebagai pengganti dari barang dan atau yang diproduksi atau dipasarkan oleh perseroan. Untuk prinsip-prinsipnya ada 3. Yang pertama adalah perseroan mendukung terciptanya persaingan yang adil dan sehat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua adalah perseroan tidak dibenarkan untuk mengembangkan kerjasama dengan pesaing yang dapat merugikan pelanggan dan atau mengarah kepada praktek monopoli. Dan yang ketiga, perseroan tidak dibenarkan mendiskreditkan pesaing baik dalam kegiatan pemasaran, promosi maupun periklanan. Next. Yang keempat adalah karyawan, merupakan individu yang bekerja pada perseroan yang menerima upah berdasarkan hubungan kerja.
Untuk prinsip-prinsipnya yaitu ada 3. Yang pertama adalah perseroan menghormati hak asasi manusia secara universal, serta hak dan kewajiban karyawan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Dan yang kedua, perseroan memberi kesempatan yang sama tanpa membedakan senioritas, gender, suku, agama, ras, dan antar golongan dengan memperhatikan kompetensi dan kinerjanya. Dan yang ketiga, perseroan memberi penghargaan kepada karyawan yang berprestasi. Next. Untuk yang kelima adalah pemegang saham, merupakan setiap individu atau lembaga yang tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan. Untuk prinsipnya yaitu ada 2. Yang pertama adalah perseroan berupaya memberikan kinerja yang optimal dan menjaga citra yang baik untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Dan yang kedua adalah perseroan memperlakukan pemegang sahamnya secara seimbang, termasuk dalam memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk pemateri selanjutnya yaitu Endah Yuli. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Margareta yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang keenam, calon investor adalah individu atau lembaga yang berpotensi atau bermaksud untuk ikut serta dalam kepemilikan saham perseroan, termasuk lembaga penunjang dalam melakukan investasi. Prinsip-prinsipnya yaitu perseroan memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, perseroan menerapkan asas perlakuan yang seimbang dalam penyediaan informasi yang diperlukan. Yang ketujuh, perusahaan afiliasi adalah perusahaan-perusahaan yang keterkaitan kepemilikan dengan Astra, baik langsung maupun tidak langsung, bersama-sama dengan dan antar perusahaan afiliasi. Perseroan membangun kerjasama untuk membangun sinergi dalam berbagai kegiatan bisnis dan sosial baik di tingkat pusat maupun cabang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan persaingan usaha. Next. Yang ketujuh, perusahaan afiliasi adalah perusahaan-perusahaan yang ada keterkaitan kepemilikan dengan Astra, baik langsung maupun tidak langsung, bersama-sama dengan dan antar perusahaan afiliasi. Perusahaan perseroan membangun kerjasama untuk mencapai sinergi dalam berbagai kegiatan bisnis dan sosial, baik di tingkat pusat maupun cabang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan persaingan usaha. Next. Yang kedelapan, penyelenggara negara adalah institusi eksekutif, yudikatif, dan lembaga lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, beserta aparaturnya. Prinsip-prinsipnya yaitu perseroan menjalin hubungan yang harmonis, konstruksif, dan saling menghormati dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, perseroan mendukung program nasional maupun regional, khususnya di bidang pendidikan, sosial ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup. Next. Yang kesembilan, masyarakat adalah sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu tempat dan mempunyai hubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perseroan. Prinsipnya yaitu perseroan turut serta memelihara lingkungan hidup yang bersih dan sehat di sekitar perseroan. Yang kedua, perseroan dimanapun berada membangun dan membina hubungan yang serasi dan harmonis serta berupaya memberi manfaat melalui program pemberdayaan khususnya untuk masyarakat sekitar perseroan. Dan yang ketiga, perseroan menghormati aspek sosial, budaya, adat istiadat, kesantunan, keyakinan, dan agama. Yang ke-10, media massa adalah institusi yang meliputi media cetak, elektronik, dan online yang berfungsi memberikan informasi, edukasi, promosi, kontrol sosial, dan hiburan. Prinsipnya yaitu perseroan berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kedua, perseroan menempatkan media massa sebagai partner yang sejajar, karena itu perlu dibangun kerjasama yang positif dan saling menghargai. Next.
Yang keempat, etika kerja. Pedoman etika kerja ini berlaku bagi komisaris, direktur, dan karyawan perseroan. Next. Sikap karyawan dalam perseroan. Menjadi warga perseroan yang baik dengan menaati kebijakan internal atau ketentuan perseroan, peraturan perusahaan, dan peraturan perundangan yang berlaku. Sikap karyawan dalam menggunakan wewenang dan jabatannya di perseroan. Menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu. Informasi rahasia perseroan adalah dokumen atau informasi strategis yang dibuat dan atau diperoleh perseroan yang tidak boleh diungkapkan dan diberikan kepada pihak luar dengan mempertimbangkan menjaga keunggulan kompetitif perseroan dan atau mematuhi perjanjian-perjanjian atau peraturan perundangan yang mewajibkan perseroan menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Next. Hubungan karyawan sebagai atasan atau bawahan di perseroan. Atasan bertindak sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing bawahannya. Bawahan secara proaktif mengembangkan diri dan mengekspresikan potensinya di bawah arahan dan bimbingan atasannya. Saling menerima, menghargai, dan membina kerjasama dalam suasana keterbukaan, didasari ketulusan dan etikat baik. Hubungan sesama karyawan, saling menghargai, mendorong semangat, dan membina kerjasama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Meningkatkan integritas dan membangun keterbukaan dan mentalitas kelimpah ruahan dalam hubungan yang harmonis sebagai warga perseroan. Next. Yang ketiga, sekretaris perusahaan adalah suatu fungsi yang dibentuk untuk membantu direksi dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku dan mengadministrasikan pengambilan keputusan di dalam perseroan serta melakukan komunikasi dengan otoritas pasar modal dan publik. Next. Sekretaris perusahaan bertanggung jawab kepada direksi dan memiliki tugas antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan masukan kepada direksi dan dewan komisaris mengenai ketentuan peraturan perundangan di bidang pasar modal. Yang kedua, memastikan rapat direksi dan rapat dewan komisaris berjalan dengan baik sesuai jadwal dan dibuatkan risalahnya serta disimpan dengan baik. Dan yang ketiga, memastikan terlaksananya rapat umum pemegang saham dengan baik dan teratur. Next. 4. Audit dan manajemen risiko. Sebagai bagian dari penerapan kebijakan Astra Corporate Governance, Astra menyelaraskan kelengkapan perangkat manajemen kontrol sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk audit dan manajemen risiko, yang meliputi komite audit, internal audit, manajemen risiko, dan eksternal auditor. Sekian presentasi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Baik, untuk presentator ketiga yaitu saya sendiri. Di sini saya akan membahas yang pertama ada komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Fungsi utama komite audit ialah untuk membantu Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya terhadap proses penyampaian laporan keuangan, audit, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan perundangan yang berlaku. Next. Komite audit adalah komite. Yang kedua adalah internal audit. Internal audit adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan pemberian keyakinan dan konsultasi yang bersifat independen dan objektif dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional perusahaan melalui pendekatan yang sistematis dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Next. Yang ketiga ada manajemen risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses yang terstruktur untuk menyelaraskan strategi, proses, manusia, teknologi, dan pengetahuan di dalam suatu organisasi perusahaan dengan tujuan untuk mengevaluasi dan mengelola dampak buruk dari suatu kondisi yang mungkin terjadi. Next. Yang keempat ada external auditor.
sebagai salah satu bentuk dari pertanggungjawaban direksi dalam menjalankan dan mengelola perseroan, maka direksi secara berkala menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Direksi Pertanggungjawaban menerapkan kebijakan akuntansi umum yang baik untuk membangun dan memelihara pengendalian internal dalam pencatatan, pengelolaan, peringkasan, dan pelaporan transaksi yang berada dalam kewenangan dan pengendalian direksi. Next. Kemudian ada peraturan perdagangan efek. Secara prinsip, Astra mendorong karyawannya untuk berinvestasi dan memiliki efek yang dikeluarkan oleh perseroan atau perusahaan-perusahaan lain dalam grup Astra yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai investasi jangka panjang dan tidak bersifat spekulatif. Namun, investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Next. Peraturan pasar modal melarang komisaris, direktur, karyawan perusahaan, emite, dan pihak-pihak tertentu lainnya untuk membeli atau menjual efek emite, kecuali jika memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut untuk melindungi karyawan dan Astra dari potensi pelanggaran atas ketentuan perundangan tersebut, dan juga dari kemungkinan munculnya klaim atau tuntutan pelanggaran, maka securities dealing rules ini diberlakukan pada komisaris, direktur, dan karyawan perseroan. Securities dealing rules ini disusun berdasarkan peraturan pasar modal dan dimaksud untuk memberikan pedoman lebih lanjut. Next. Definisi dealing meliputi yang pertama, setiap perolehan atau pelepasan efek emite grup Astra atau suatu perjanjian untuk memperoleh atau melepaskan hal yang sama pada saat ini atau di kemudian hari, dengan atau tanpa syarat. Yang kedua, mengadakan perjanjian yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan menghindari kerugian sehubungan dengan fluktuasi harga efek emite grup Astra dan atau sebagai transaksi yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham pada emite grup Astra. Next. Informasi orang dalam adalah informasi yang tidak tersedia untuk umum, berhubungan langsung atau tidak langsung dengan emite grup Astra terkait dan dapat mempengaruhi harga efek emite grup Astra. Kemudian ada periode tertutup adalah dalam waktu 60 hari sebelum pengumuman laporan keuangan tahunan oleh emite grup Astra yang terkait, kemudian dalam waktu 30 hari sebelum pengumuman laporan keuangan kuartalan oleh emite grup Astra terkait. Next. Kemudian ada jangka pendek. Jangka pendek adalah jangka waktu 12 bulan atau kurang. Pihak terkait meliputi suami atau istri direktur, komisaris, dan karyawan. Ada anak direktur, komisaris, dan karyawan, serta setiap individu atau badan hukum yang dikendalikan oleh direktur, komisaris, dan karyawan, baik langsung maupun tidak langsung. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Emi Maulinda. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada Margareta atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang ketentuan. Yang pertama, ada pihak yang dilarang dan pihak terkait tidak diperkenankan melakukan dealing selama periode tertutup dan atau ketika memiliki informasi orang dalam.
Pihak yang dilarang dan pihak terkait hendaknya melakukan dealing jangka panjang dan tidak melakukan dealing jangka pendek. Pihak yang dilarang harus mempertimbangkan secara hati-hati apakah mereka memiliki atau tidak memiliki informasi orang dalam. Dalam hal ini terdapat keraguan-raguan. Pihak yang dilarang disarankan untuk berkonsultasi dengan corporate secretary atau corporate legal perseroan sebelum melakukan dealing. Yang kedua, ada pihak yang dilarang dan pihak terkait tidak diperkenankan melakukan investasi atau divestasi atas efek emiten atau perusahaan publik lainnya di Indonesia ataupun di luar Indonesia jika mereka mengetahui rencana transaksi emiten atau perusahaan publik tersebut dengan astra yang dapat mempengaruhi harga efek mereka. Yang ketiga, pihak yang dilarang dan pihak terkait yang mempunyai informasi orang dalam tidak diperkenankan mempengaruhi pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas efek yang terkait, atau memberi informasi orang dalam kepada pihak manapun yang patut diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan pembelian atau penjualan efek terkait. Yang keempat ada pedoman benturan kepentingan. Yang pertama ada pedoman umum. Setiap transaksi yang dilakukan antara Astra dengan afiliasinya sebagaimana didefinisikan dalam peraturan pasar modal atau perusahaan yang dikendalikan oleh Astra, perusahaan terkendali dengan afiliasi Astra, harus dilakukan sesuai dengan peraturan pasar modal guna memastikan transaksi tersebut dilakukan untuk kepentingan Astra. Transaksi tersebut dapat dikenakan berbagai kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya harus diteliti dengan seksama. Yang kedua, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu setiap rencana transaksi antara Astra atau perusahaan terkendali dengan afiliasi Astra harus diperiksa terlebih dahulu oleh corporate legal Astra dan atau corporate legal perusahaan terkendali tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Corporate legal perusahaan terkendali kemudian wajib melaporkan setiap rencana transaksi tersebut kepada corporate legal Astra. Yang kedua, khusus untuk transaksi antara Astra atau perusahaan terkendali dengan direktur, komisaris, pemegang saham utama Astra atau afiliasi mereka, atau di mana terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Astra atau perusahaan terkendali dengan kepentingan ekonomis pribadi direktur, komisaris, pemegang saham utama Astra. Transaksi benturan kepentingan, rencana transaksi tersebut harus diperiksa terlebih dahulu oleh corporate legal Astra untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Selanjutnya, jika berdasarkan peraturan perundangan, suatu transaksi benturan perlu memperoleh persetujuan pemegang saham independen Astra. Maka rencana transaksi benturan tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan. Setiap transaksi benturan kepentingan harus dilakukan dengan persyaratan yang lazim dan harga yang wajar, tanpa merugikan perseroan. Prosedur pengendalian internal yang layak harus dilakukan untuk mendukung hal tersebut. Kelima, jika seorang karyawan termasuk eksekutif memiliki benturan kepentingan dengan Astra atau grup Astra atau pihak lainnya yang terkait, berpendapat bahwa suatu transaksi yang melibatkan seorang karyawan memiliki benturan kepentingan dengan Astra atau grup Astra, maka karyawan tersebut harus segera mengungkapkan transaksi tersebut secara tertulis kepada direksi Astra. Keenam, setiap direktur, komisaris, karyawan Astra atau perusahaan terkendali yang memiliki benturan kepentingan dengan Astra atau perusahaan terkendali tidak diperkenankan terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai hal yang memiliki benturan kepentingan tersebut. Yang keenam, pedoman kebijakan donasi. Donasi merupakan sumbangan atau partisipasi perseroan yang diberikan atau atas inisiatif perseroan sendiri ataupun atas permintaan pihak lain dalam bentuk dana, barang atau natura, kendaraan atau program bersama dan diberikan khususnya kepada masyarakat sekitar perseroan, organisasi atau pihak lainnya.
Yang kedua, sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab sosial perseroan terhadap situasi dan kondisi sosial masyarakat yang memerlukan perhatian dan bantuan. Yang ketiga ada bidang prioritas, bidang atau kegiatan, tentu bencana alam, pendidikan, kesehatan, lingkungan. Organisasi, lembaga atau institut yang mengajukan yaitu masyarakat sekitar perseroan, media massa atau pers, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang reputable, lembaga pemerintah, dan relasi lain. Materi selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Emi atas penyampaian materinya. Untuk pemateri selanjutnya yaitu Yulia Ayu. Dipersilahkan. Terima kasih moderator telah memberikan kesempatan saya untuk presentasi. Ketujuh, pedoman kebijakan donasi. Pertimbangan pemberian. Yang pertama, harus selektif dan dievaluasi dengan memperhatikan tujuan dan reputasi pihak atau organisasi atau lembaga yang mengajukan proposal. Yang kedua, harus tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, harus dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan afiliasi perseroan agar tidak ada duplikasi. Yang keempat, ketersediaan dana atau sesuai anggaran. Kelompok Usaha Perkapalan PT Sentra Baruna Hijau atau SBH, Pedoman Etika Karyawan. Pendahuluan. Kelompok Usaha Perkapalan PT Sentra Baruna Hijau atau SBH adalah suatu kelompok gabungan perusahaan-perusahaan yang bergerak atau mempunyai core business di bidang perkapalan, antara lain bidang jasa pelayanan lepas pantai, angkatan laut, bongkar muat, di mana PT Sentra Baruna Hijau merupakan holding company dengan anak perusahaannya yang terdiri atas PT Baruna Raya Logistik, PT Karana Line, PT Wasea Line, PT Baruna Adi Prasetya, dan lain-lain. Selanjutnya, anak perusahaan dalam kelompok usaha perkapalan PT Sentra Baruna Hijau tersebut disebut perusahaan. Selanjutnya, tujuannya, pedoman etika karyawan ini merupakan peraturan yang ditetapkan oleh PT Sentra Baruna Hijau yang berlaku untuk seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan-perusahaan SBH dan wajib diterapkan oleh seluruh karyawan SBH dengan tujuan untuk melembagakan nilai-nilai perusahaan yang mengacu pada nilai-nilai utama dari perusahaan, yaitu menjunjung tinggi komitmen dan integritas pribadi, serta senantiasa menjaga akuntabilitas dan transparansi, serta meningkatkan kemampuan profesionalisme kerja. B. Senantiasa patuh terhadap segala ketentuan peraturan perusahaan dalam SBH dan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia. Kebijakan perusahaan ada 5, yaitu yang pertama integritas, yang kedua hadiah dan pemberian lainnya, topik, yang ketiga benturan kepentingan, yang keempat sumber daya manusia atau karyawan SBH, dan yang kelima kerahasiaan informasi. Pertama, integritas. Setiap karyawan harus memberikan jasa-jasa profesional dengan penuh integritas, yang menuntut kejujuran dengan mengesampingkan keuntungan dan kenikmatan pribadi. Yang kedua, hadiah dan pemberian lainnya. Setiap karyawan tidak dibenarkan secara langsung maupun tidak langsung melalui keluarga, sanak saudara, dan atau pihak lain sebagai perantara karena jabatan dan pekerjaannya meminta maupun menerima hadiah dan pemberian lainnya untuk kepentingan pribadi, baik dalam bentuk tunai maupun non-tunai, jasa maupun kepentingan pribadi lainnya yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung dari penyewa, pemasok, kontraktor, broker, atau pihak-pihak lain manapun yang punya hubungan usaha dan atau kepentingan dengan perusahaan. Yang kedua, setiap hadiah dan pemberian lainnya dalam bentuk apapun yang diterima oleh setiap karyawan SBH, baik secara langsung maupun tidak langsung, wajib untuk diserahkan kepada perusahaan CQ. Yang
3. Departemen Sumber Daya Manusia dan Umum perusahaan akan menentukan penggunaan hadiah dan pemberian lainnya tersebut. Yang ketiga, benturan kepentingan. Setiap karyawan SBH wajib menghindari situasi di mana kepentingan pribadinya mempunyai benturan kepentingan dengan jabatan dan atau pekerjaannya pada perusahaan. Situasi tersebut dapat meliputi namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, karyawan memberikan kontrak atau pekerjaannya pada perusahaan yang dimiliki, dikelola, dikendalikan oleh dan atau mengandung benturan kepentingan pribadi. Yang kedua, karyawan memiliki kepentingan keuangan selain pada saham perusahaan publik, pada pembeli, pemasok, kontraktor, broker, atau pihak-pihak lain. Yang ketiga, karyawan mengoperasikan, mengendalikan, dan atau memiliki usaha lain yang berhubungan dengan perusahaan. Yang keempat, menggunakan aset perusahaan. Dan yang kelima, karyawan melakukan usaha tertentu untuk kepentingan pribadi daripada melakukan hal yang sama untuk kepentingan perusahaan. Untuk setiap kejadian yang melibatkan karyawan dalam situasi atau kondisi seperti tersebut, di atas wajib melaporkan ke Departemen Sumber Daya Manusia dan Umum perusahaan untuk mendapatkan persetujuan dari direksi perusahaan. Yang keempat, sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau karyawan SBH. Yang pertama, kebijakan SBH adalah selalu memperlakukan seluruh karyawan secara adil. Yang kedua, SBH mengharapkan kepada seluruh karyawan untuk dapat menciptakan suasana kerja yang positif. Yang ketiga, SBH tidak menganjurkan untuk memperkerjakan karyawan yang mempunyai hubungan keluarga secara langsung maupun tidak langsung, seperti suami istri. Selanjutnya. Keempat, perseroan melarang seluruh karyawan SBH untuk melakukan pekerjaan rangkap di perusahaan lain tanpa seizin direksi perusahaan. Dan yang kelima, etika atau perilaku yang dianggap tidak dapat diterima dan bertentangan dengan nilai-nilai kebijakan yang diatur dalam peraturan perusahaan di dalam SBH. Apabila terbukti melakukan yang pertama penipuan, memberikan keterangan palsu, melakukan perbuatan asusila, menyerang, mengintimidasi, atau menipu dalam waktu 5 hari berturut-turut tidak masuk kerja, secara bersama-sama melanggar dan atau merugikan kepentingan perusahaan, melanggar hal-hal yang diatur dalam peraturan perusahaan dalam SBH. Kerahasiaan informasi. Karyawan dilarang untuk memberitahukan, membocorkan, atau membuka informasi rahasia perusahaan sebagaimana ditetapkan di bawah ini. Yang pertama, informasi rahasia perusahaan adalah seluruh informasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha perusahaan, meliputi strategi usaha. Yang kedua, perusahaan berhak meminta karyawan untuk segera mengembalikan materi informasi rahasia dan memusnahkan segala salinan. Dan yang ketiga, ketentuan larangan ini tetap terus berlaku untuk batas waktu yang tidak ditentukan, meskipun karyawan yang bersangkutan sudah tidak bekerja di perusahaan. Selanjutnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yulia Ayu atas materi yang disampaikan. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan atau ada perkataan yang menyinggung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.